Dikenal sebagai sosok sekretaris jenderal partai yang loyal dan sukses membangun citra PDIP, namun kini Hasto Kristianto berada di posisi berlawanan. Ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Semuanya berawal dari kasus PAW atau pergantian antar waktu anggota DPR, di mana seorang politisi PDIP, Harun Masiku, dicurigai menyuap komisioner KPU agar bisa naik ke Senayan. Sejak itulah Harun Masiku menghilang tanpa jejak. Sementara nama Hasto terus disebut-sebut dalam pusaran skandal ini. Hingga akhirnya pada Desember 2024 KPK menetapkan sebagai tersangka. Lantas bagaimana peran Hasto dalam kasus ini? Apa ya yang membuatnya akhirnya terjerat? Dan bagaimana kira-kira reaksinya saat menjadi tersangka? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku, seorang politisi PDIP, untuk mendapatkan kursi di DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW pada tahun 2019. Untuk memuluskan langkahnya, Harun Masiku diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat sebagai komisioner KPU. Nama Hasto Kristianto mencuat nih dalam kasus ini ketika KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 24 Desember 2024 lalu. Hasto diduga berperan dalam mengatur suap kepada Wahyu Setiawan agar si Harun Masiku ini bisa menggantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR melalui PAW. Dan selain itu, Hasto juga diduga terlibat dalam upaya merintangi penyidikan dengan membantu si Harun Masiku menghindari kejaran KPK. Dan setelah ditetapkan sebagai tersangka, Hasto sempat mengajukan pra-peradilan untuk menggugat status tersangkanya. Namun, upaya tersebut ditolak oleh pengadilan. Pada 20 Februari 2025, KPK resmi menahan Hasto Kristianto setelah menjalani pemeriksaan intensif. Dalam sidang pembacaan eksepsi pada 21 Maret 2025, Hasto mengungkapkan bahwa dirinya sempat diancam. Diancam akan dijadikan tersangka dan ditangkap jika PDIP memecat Joko Widodo dari keanggotaan partai. Coba kawan inilah, kita pahami ya. Dan pengakuan ini menambah kompleksitas kasus yang sedang berjalan. Tidak hanya itu kawan inilah, dalam pledoinya Hasto juga mengutip ayat suci dari Al-Quran, hadis, dan Alkitab untuk mempertahankan argumennya. Lucu ya Pak Hasto. Selain itu, Hasto juga menegaskan bahwa dirinya merasa dikriminalisasi. Emang iya Pak Hasto? Kasus yang menjerat Hasto Kristianto ini menjadi sorotan publik dan menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia. Lagi-lagi kasus korupsi di Indonesia. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Akankah ada pengungkapan fakta-fakta terbaru? Coba tulis ya di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.